Halo bro, ketemu lagi dengan Mimin di berita update terkini MotoGP. Francesco Bagnaia, juara dunia MotoGP 2 kali. Biasanya jago banget setiap melakukan balapan di sirkuit Jerez. Trek Jerez yang memiliki panjang 4,4 km dengan 13 tikungan itu sudah kayak rumah kedua untuk Pecco. Sejak tahun 2022, Pecco tidak pernah absen dari podium di sirkuit Jerez. Dia 2 kali menang dan sekali jadi runner-up. Intinya, sirkuit Jerez adalah tempatnya Pecco pamer skill. Apalagi di tikungan-tikungan sulit yang butuh traksi dan presisi tinggi. Nah, tikungan-tikungan ini justru jadi area favoritnya Pecco. Tapi di MotoGP Spanyol 2025, Pecco malah memberikan kejutan nih. Walaupun kejutannya agak-agak nggak enak ya. Pecco cuma bisa finish di posisi ketiga. Dia kalah 2,2 detik dari pemenang pertama, yaitu Alex Marquez. Ya, bukan hasil yang buruk sih, tapi buat ukuran Bagnaia di sirkuit Jerez, agak di luar dugaan aja sih. Kira-kira Doi kenapa ya? Apakah ada masalah dengan motornya? Atau Doi kena tekanan mental? Yuk kita bahas, kenapa performanya agak turun kali ini. Like and subscribe. Sebelum membahas lebih lanjut, kita bahas dulu nih kronologi balapan Pecco di Jerez yang bikin bos Ducati Luigi marah-marah. Pada saat awal balapan, Pecco bikin penonton semangat banget. Bagnaia start dari posisi keempat. Tapi baru lap pertama, Doi udah tancap gas ke depan dan langsung memimpin balapan. Gilanya lagi, menurut data dari MotoGP.com, di sektor 1 kecepatan motor Pecco tembus 290 km per jam. Lebih kencang 2 km per jam dibandingkan pembalap lain. Kelihatan banget nih, Pecco niat banget untuk memberikan hasilnya maksimal. Tapi sayangnya semua mulai berubah pas masuk lap ke-5. Tiba-tiba performa Pecco mulai drop. Di sektor 2, terutama dari tikungan 6-8, yang emang terkena nyiksa ban belakang, Pecco mulai kehilangan waktu sekitar 0,3 detik per lap. Kalau dibandingin tahun lalu nih ya, tahun 2024, waktu rata-rata Pecco bisa konsisten di 1 menit 38,2 detik. Tapi kali ini dia turun ke 1 menit 38,6 detik. Kira-kira apakah masalahnya ada di ban, settingan motor, atau ada tekanan mental juga karena ekspektasinya yang terlalu tinggi? Nah, ini masalah-masalah yang terjadi pada saat Pecco balapan di Jerez kemarin. Like and subscribe. Kalau dilihat dari keseluruhan balapan kemarin, sebenarnya ada beberapa masalah utama yang bikin performa Bagnaia nggak sekuat biasanya. Alasan pertama, Doi salah pilih ban. Bagnaia pakai ban Michelin tipe medium hard, yang tahun lalu memang terbukti oke banget. Tapi kayaknya tim Ducati salah perhitungan nih. Tahun lalu, yaitu tahun 2024, panas di trek Jerez cuma 37 derajat Celcius. Sedangkan tahun ini, suhu aspal di Jerez naik jadi 40 derajat Celcius. Lebih panas dari tahun lalu. Ya jelas saja hasilnya ban belakang Pecco jadi cepat kehilangan grip, apalagi mulai lap 10. Pecco juga ngomong, saya memulai balapan dengan agresif, tapi ban cepat habis. Jadi ya, strategi ban yang dulu berhasil, kali ini malah jadi bumerang. Alasan kedua, settingan motor yang kurang pas. Seperti yang kita tahu ya bro, Desmodici GP25 itu motor yang super kuat, kencang dan modern. Tapi makin canggih, makin rewel juga pengaturannya. Tim Ducati coba pasang sayap baru untuk nambah downforce. Niatnya sih biar lebih stabil. Tapi efek sampingnya, motor malah jadi kurang lincah di tikungan. Terutama di tikungan yang sempit dan membutuhkan teknik. Alasan ketiga, strategi balapan Pecco saat di Jerez kurang matang. Pecco main terlalu agresif dari awal, langsung gaspol. Masalahnya, style balapan seperti itu bikin ban cepat habis. Padahal tahun lalu Pecco lebih sabar, atur ritme, jaga ban, baru ninggalin lawan di lap-lap terakhir. Kali ini di lap 10-15 saja dia udah mulai kelimpungan. Alasan keempat, tekanan mental. Jujur aja jadi ujung tombak Ducati, plus harus menang di sirkuit yang biasanya lu kuasain itu pasti berat banget. Harapannya jadi tinggi banget, dan itu kebawa ke mentalnya Bagnaia. Bahkan Bagnaia bilang, saya tahu harapannya besar, tapi saya juga manusia. Jadi bisa dibilang, bukan cuma soal teknik dan mesin, tapi juga soal beban pikiran yang bikin performa Pecco menurun. Terus, bos Ducati bilang apa tentang performa Pecco? Like and subscribe.
Nah, ini dia yang bikin suasana makin gak enak. Bos tim Ducati, Pak De Luigi Dall'Agna, nggak bisa nyembunyiin rasa kecewanya. Dia belak-belakan, bilang Pecco tidak memenuhi harapan kami. Waduh. Komentar kayak gini tuh jarang banget keluar dari mulut bos tim sebesar Ducati. Biasanya mereka lebih kalem dan diplomatis. Tapi kali ini kelihatannya Pak De Luigi udah cukup jengkel. Hal ini bisa jadi tekanan makin besar buat Pecco Bagnaia ke depannya. Menurut lu bro, hal ini bakal jadi momen dia bangkit atau malah bikin Pecco makin tertekan? Oh iya, bos Ducati kira-kira marahin Pecco doang atau ada lagi nih yang kena semprot Pak De Luigi? Ya, tentu ada dong selain Pecco. Like and subscribe. Nggak cuma Pecco yang kena semprot bro. Tim Ducati juga dapat kritik pedas dari bos mereka, yaitu Pak De Luigi. Doi nggak segan bilang bahwa seluruh tim juga punya andil dalam hasil yang kurang memuaskan kemarin. Bayangin aja bro, Ducati punya 8 motor di lintasan. Itu artinya, data segudang mudah banget dikumpulin dari berbagai pembalapnya. Tapi anehnya, tim Pecco gagal manfaatin data itu buat bikin setup motor yang tepat. Padahal tahun lalu, setup motor Pecco di Jerez nyaris sempurna. Makanya dia bisa menang dengan meyakinkan. Tapi tahun ini, Pecco sampai tertahan 0,4 detik per sektor dibandingkan performa dia sendiri tahun lalu. Ini sudah cukup jelas, nunjukin kalau ada yang nggak beres, entah di setup motor, analisis data, atau strategi keseluruhan. Kesan yang gue dapet nih bro, bukan cuma Pecco yang harus evaluasi diri, tapi tim teknisnya juga mesti introspeksi. Soalnya di level MotoGP, kesalahan sekecil apapun bisa bikin ridernya naik podium atau enggak. Lalu bagaimana dengan pembalap lain? Nah, kita bahas juga bro. Like and subscribe. Kalau dibandingin sama pembalap lain di Jerez kemarin, kelihatan banget perbedaan strategi dan hasil akhirnya. Alex Marquez dari tim Ducati Grace ini tampil super solid. Dia keluar sebagai juara dengan waktu rata-rata 1 menit 38,1 detik. Itu lebih cepat dari Pecco yang sempat melambat. Nah, kemarin Alex benar-benar pinter bro. Dia jaga ritme dan ngatur bannya. Nggak agresif di awal, tapi konsisten dari tengah sampai akhir. Fabio Quartararo juga patut diacungin jempol. Dia start dari pole position dan akhirnya finish di posisi kedua. Motor tunggangannya menggunakan kombinasi ban medium soft, yang awalnya sempat diraguin bakal tahan lama. Tapi ternyata berhasil aja tuh. Strategi balapannya juga keren. Doi nggak ngebut terus-terusan, tapi tahu kapan harus nahan, kapan harus nge-push. Dibandingkan dengan Pecco, emang kelihatannya kurang jeli di strategi. Alex dan Fabio unggul karena mereka ngerti kondisi lintasan dan bisa menyesuaikan gaya balapnya. Sedangkan Pecco terlalu bernafsu di awal dan bannya habis duluan. Kelihatan banget ya, di MotoGP itu bukan cuma soal siapa yang paling kenceng, tapi siapa yang paling pintar ngatur semuanya. Like and subscribe. Sekarang fokus tim Ducati dan tentu saja Pecco beralih ke Le Mans. Sirkuit ini bakal jadi ujian berat berikutnya, terutama setelah hasil kurang memuaskan di Jerez. Le Mans terkenal tricky, banyak stop and go, tikungan tajam, dan butuh motor yang lincah, tapi tetap punya power buat akselerasi. Jadi jelas, setup motor harus jauh lebih rapi dari sebelumnya. Nggak cuma soal teknis, mental juga harus lebih siap. Nggak boleh keburu panas atau terlalu agresif di awal kayak di Jerez kemarin. Bos Ducati, Pak De Luigi juga ngasih pesan yang jelas. Podium itu tetap berharga, tapi kami ingin lebih. Lo tahu artinya apa itu bro? Walau Pecco masih bisa finish ketiga, Ducati nggak puas cuma dengan naik podium. Mereka maunya menang, dan menangnya juara 1. Nah, Le Mans ini bisa jadi momen kebangkitan atau justru titik krisis kalau masalahnya nggak segera diberesin. By the way, lo optimis gak bro kalau Pecco bisa balas dendam di Le Mans? Like and subscribe. Kalau gue jadi Bagnaia, jujur aja, gue bakal ambil langkah mundur sebentar buat evaluasi dengan kepala dingin. Karena kalau di Jerez, tempat yang biasanya lo kuasain, itu jelas sinyal kalau ada yang salah. Yang akan gue ubah kalau gue jadi Bagnaia, 1, pengetar motor, udah pasti gue rubah. Motor Des Modici itu benar-benar motor monster. Tapi kalau nggak lincah di tikungan, ya percuma juga. Di Jerez, settingan sayap yang dipakai ternyata malah bikin motor terlalu kaku. Di Le Mans nanti, gue bakal fokus cari balance agar stabil dan gesit, biar bisa lebih adaptif di sirkuit dengan karakter stop and go.
Strategi ban jelas harus dievaluasi. Nggak usah ngotot pakai kombinasi yang dulu pernah sukses. Kondisi lintasan dan suhu sekarang beda, jadi ban juga harus disesuaikan. Mungkin main lebih konservatif di awal, baru gaspol di pertengahan balapan sampai lawan mulai goyah. Pendekatan mental juga wajib dibenahi. Tekanan pasti besar, apalagi lu 2 kali juara dunia. Artinya, jadi pembalap top juga harus jago mengelola tekanan. Gue bakal lebih fokus ke proses, bukan cuma hasil akhir. Karena kadang terlalu ngotot buat menang justru bikin kita jadi ceroboh. Kalau gue jadi Om Luigi, gue nggak bakal terus-terusan menekan Bagnaia. Kritik sekali boleh lah, kayak kemarin biar jadi wake up call. Tapi abis itu, tim harus balik ke mode kita satu tim, kita perbaiki bareng. Karena terlalu banyak tekanan, malah bisa bikin performa drop makin parah. Intinya, kasih tekanan yang konstruktif, bukan destruktif. Ajak PK duduk bareng, bahas data, dan cari solusi. Nggak semua masalah selesai dengan hard push. Kadang butuh pelukan juga. Kalau lo jadi Bagnaia, hal pertama apa yang bakal lo lakuin bro? Silakan komentar.